Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afin Al-Aufi, Ahmad Khairul Anwar, dan Anissa Rahmawati ingin mempresentasikan tugas mata kuliah praktik observasi sekolah yang diampu oleh Dr. Erni Zuliana, MPD. Adapun judul makalah kami yaitu Observasi Kultur Sekolah. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Afin Al-Aufi, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang observasi. Apakah itu observasi? Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah proses pengamatan langsung suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar sesuai urutan yang ditentukan. Nah, di sini ada kelebihan observasi, yaitu dapat merekam hal-hal perilaku pertumbuhan, dan sehingga pada saat kejadian berlangsung atau saat perilaku terjadi dapat memperoleh data langsung dari subjek yang keduanya, dapat berkomunikasi secara verbal atau tidak. Nah, di sini juga ada kelemahan observasi, karena di sini dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasil dari suatu peristiwa. Nah, contohnya itu seperti upacara pemakaman Toraja. Di sini kasus kematiannya para peneliti akan harus menunggu untuk upacara adat. Nah, pengamatan fenomena yang berlangsung lama tidak bisa dilakukan secara langsung. Di sini juga ada ciri-ciri observasi, yaitu yang pertama, observasi mempunyai arah dan tujuan yang khusus, bukan hanya mendapatkan kesan-kesan umum tentang suatu fenomena. Yang kedua, observasi ilmiah tidak dilakukan secara untung-untungan dan sesuka hati dalam rangka mendekati suatu situasi objeknya, akan tetapi semua pelaksananya dilakukan secara sistematis dan terencana. Yang ketiga, observasi sifatnya kuantitatif, yaitu mencatat sejumlah peristiwa tentang tipe-tipe tingkah laku sosial tertentu. Yang keempat, observasi melakukan pencatatan dengan segera, secepat-cepatnya, tidak menggantungkan diri pada kekuatan ingatan. Yang kelima, menuntut adanya keahlian agar data yang diperoleh bisa valid. Nah, mungkin cukup sekian dari pengertian observasi, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Akan disampaikan oleh saya sendiri, Anissa Rahmawati. Selanjutnya Adin Eko Raharjo, 2011, halaman 16. Kultur sekolah adalah hasil invensi dari suatu pola asumsi dasar, penemuan atau pengembangan oleh suatu kelompok tertentu saat seseorang belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diselesaikan dengan baik dan dianggap valid, lalu diwarisi ke warga baru dalam cara yang benar, dalam memandang, memikirkan, dan merasakan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dalam hal ini kultur sekolah adalah sebuah keyakinan, nilai-nilai, serta asumsi yang dipercaya bersama yang dapat menjadi sebuah ciri khas dari sekolah yang nantinya dapat berguna sebagai cara untuk pemecahan masalah yang dianggap benar dan diwariskan dari generasi ke generasi yang terus akan dikembangkan untuk menjaga keeratan seluruh warga sekolah. Kultur sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan suatu sekolah. Untuk itu, peran kultur sekolah sangat penting untuk dipahami
kami seluruh warga sekolah. Fungsi dan peran kultur sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ciri khas yang dapat menjadi identitas serta citra suatu lembaga pendidikan. Dalam fungsi dan peran kultur sekolah ini dapat menjadi ciri tersendiri dari suatu sekolah yang menjadi ciri khas dan membedakan antara sekolah satu dengan yang lainnya sesuai dengan kultur yang berkembang di dalam sekolah. Yang B, sebagai pedoman. Kultur sekolah dapat menjadi pedoman atau pandangan bagi warga sekolah dalam batasan berperilaku disepakati dan menggenerasi dari waktu ke waktu. Yang C, sebagai cara pemecahan masalah. Kultur sekolah dapat menjadi sebuah keyakinan cara untuk memecahkan masalah. Terbentuknya kultur sekolah tidak dapat menggunakan cara yang singkat. Yang D, sebagai strategi. Kultur sekolah dapat dijadikan sebagai strategi untuk sekolah sebagai bahan agar dapat dibanggakan ataupun sebagai nilai popularitas sekolah. Strategi ini dapat difungsikan untuk membuat kebijakan sekolah dalam pengolahan sumber daya yang terdapat di suatu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai tata nilai. Dengan adanya kultur sekolah dapat menggambarkan situasi sosial sekolah seperti perilaku. Dengan adanya tata nilai yang berkembang di sekolah, sekolah dapat merealisasikan dalam kebijakan sekolah sebagai harapan bagi warga sekolah dalam mewujudkan tujuan dari adanya pendidikan yang dapat dimuat dalam visi serta misi sekolah. Selanjutnya ada karakter. Kultur sekolah merupakan budaya sekolah yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekolah, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, sebagaimana karakteristik kultur tersebut. Kultur sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kultur sekolah positif dan kultur sekolah negatif. Kultur sekolah positif merupakan kultur sekolah yang dapat meningkatkan mutu sekolah serta mutu kehidupan, seperti sehat, kuat, stabil, dan aktif. Kultur sekolah yang positif dapat memperbaiki mutu sekolah sehingga dapat memberikan peluang bagi sekolah dan warga sekolah untuk mengoptimalkan kinerja agar lebih efisien dan efektif. Kultur sekolah yang positif merupakan kultur di mana sekolah menyediakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti kerjasama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi, serta komitmen terhadap belajar. Sedangkan kultur sekolah negatif tentunya merupakan kebalikan dari kultur sekolah positif. Kultur sekolah negatif merupakan kultur sekolah yang tidak kondusif sehingga dapat menghambat sekolah dalam peningkatan mutu serta kualitas sekolah. Kultur sekolah yang negatif merupakan kultur yang kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan yang dalam arti kata lain resisten terhadap perubahan atau enggan melakukan perubahan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, penyampaian pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Khairul Anwar. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami ya, terkait dengan artifak. Artifak adalah merupakan salah satu lapisan kultur sekolah yang paling mudah diamati. Seperti contohnya ritual-ritual di sekolah, semacam upacara bendera, kemudian dan lain-lain. Terkait dengan artifak, ada dua sisi, yaitu yang pertama terkait dengan kultur positif, yang kedua adanya kultur negatif. Terkait dengan kultur positif, ada beberapa poin. Yang pertama, ada ambisi untuk meraih prestasi, jadi berlomba-lomba untuk meraih prestasi. Kemudian adanya pemberian penghargaan kepada
salah satu siswa yang berprestasi. Yang kedua, menjalani kehidupan sekolah dengan menegakkan sportivitas, kemudian jujur dan mengakui keunggulan dari pihak lain. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan. Yang keempat, saling percaya atau truth. Kemudian dari sisi negatifnya, yang pertama adanya jam kosong atau absen dari tugas, tidak melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, terlalu pesimis terhadap pelanggaran nilai-nilai norma yang berlaku. Yang ketiga, adanya friksi yang mengarah pada perpecahan, terbentuknya kelompok yang saling menjatuhkan. Kemudian yang keempat, penekanan pada nilai pembelajaran bukan pada kemampuan dari individunya masing-masing. Poin yang selanjutnya, identifikasi kultur sekolah. Di sini ada beberapa identifikasi yang menjadi kultur sekolah. Yang pertama ada artifak, kemudian yang kedua nilai dan keyakinan. Dari artifak dibagi menjadi dua, ada yang dapat diamati, kemudian yang tidak dapat diamati. Contoh yang dapat diamati seperti arsitektur, tata ruang sekolah, kemudian eksterior dan interior. Ada juga kebiasaan serta rutinitas yang terlaku di sekolah tersebut. Kemudian yang tidak dapat diamati seperti halnya norma-norma ataupun cara berperilaku, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Yang kedua, nilai dan keyakinan. Di sini kita sebagai harus mengidentifikasi kultur sekolah mengenai nilai keyakinan. Maksudnya nilai dan keyakinan di sini adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dari warga-warga sekolah. Nah, kita harus menanamkannya seperti ungkapan rajin pangkal pandai, kemudian air beriak tanda tak dalam, dan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Mungkin demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anwar. Mungkin itu saja kami. Terima kasih sebelumnya. Saya pribadi mohon maaf, begitupun kami dari kelompok 1 bila ada salah penyebutan atau kurangnya pemahaman dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.